Oke, kita ketemu lagi dalam diskusi kita yang kita buat kali ini. Sebuah diskusi yang mana saya ingin berbagi tentang pengalaman saya menggunakan sebuah media belajar dalam masa pembelajaran jarak jauh seperti ini, di mana kebanyakan kita mungkin selama ini menggunakan Google Classroom sebagai media untuk berinteraksi dengan siswa. Tetapi saya lebih memilih menggunakan Google Sites. Dan perbedaannya adalah kalau kita menggunakan Google Classroom, tentu kalau di sekolah kita mengajar lebih dari 3 kelas paralel yang berbeda, maka kita akan mengunjungi satu-satu kelas itu untuk kita bagikan pelajaran-pelajaran yang kita akan sampaikan kepada mereka, membagikan tugas dan membagikan latihan. Tetapi kalau menggunakan Google Site, tentu lebih ringkas dan lebih sederhana. Siswalah yang mendatangi kita untuk mencari materi belajar, mencari latihan atau tugas yang akan kita sampaikan. Jadi kita tidak perlu mendatangi kelas-kelas paralel yang akan kita ajar itu. Bagaimana cara membuat Google Site yang seperti saya sampaikan tadi di awal? Tentu kita pertama membuka Google Drive yang kita miliki masing-masing. Kalau kita memiliki Gmail, email, dan dalam Gmail tentulah kita sudah mempunyai Google Drive di masing-masing email yang kita punya itu. Salah satu aplikasi dari Google adalah selain Google Classroom, tentu ada Drive yang kita miliki berdampingan dengan email yang kita punya. Kita mulai dengan membuka Drive yang kita punya, dan kebetulan saya sudah memiliki Google Drive yang sudah saya miliki sebagai tempat untuk latihan. Kemudian tampilan Google Drive tentu sama seperti ini yang sudah kita miliki. Setelah terbuka, kita klik yang baru. Kita klik baru. Ini ada kata-kata baru yang di atas pojok kiri. Kita klik saja. Kemudian kita telusuri dulu pilihan yang akan kita gunakan. Google Dokumen, Spreadsheet, Slide, Formulir. Kita klik lainnya. Kemudian ada pilihan beberapa aplikasi Google. Kita memilih Google Sites yang ini ya. Kita klik saja Google Sites ini, dan akan muncul tampilan seperti gambar berikut ini. Ini adalah halaman depan. Saya bisa menganggap ini sebuah buku, di mana buku yang pertama kali tentulah ada di halaman depannya. Halaman depan ini bisa kita langsung ganti judulnya. Kalau ini adalah standarnya, standar dari Google Site, kita tinggal ganti saja, klik di sini. Kemudian kita ganti dengan kita blok atau kita delete juga bisa. Ganti misalnya dengan kelas fisika SMA 128 misalnya. Dan ini kalau ukurannya terlalu besar, kita tinggal ganti saja dengan mengklik bagian dalamnya sehingga ada tampilan seperti ini. Kita klik pilihannya judul saja biar dia kecil ya, jangan terlalu besar tampilannya, memakan tempat. Nama situs di pojok kanan, di pojok kiri ini kita ganti dengan nama situs yang akan kita bagikan ke siswa yang familiar dan mudah diingat. Misal saja kelas virtual fisika misalnya ya. Kelas virtual fisika 128 karena SMA 128. Kita bisa mengganti logo dengan logo masing-masing sekolah kita. Di sini ada tampilan logo, kita klik saja. Nah, ada pilihan, nanti kita tinggal memasukkan gambar logo yang ada di sekolah kita masing-masing kalau ada ya, dan kalau tidak mau juga tidak apa-apa karena ini sifatnya milik kita sendiri, bukan milik sekolah. Gambar bisa diubah, klik saja, gambar tampilan ini bisa diubah. Jenis header, jenis ini bisa diubah, dibesar atau diperkecil. Gambar ini, latar ini juga bisa diganti dengan merubah di tema. Di pojok kanan sini ada kata-kata tema, kita klik saja misalnya. Klik, ada pilihan yang bisa kita geser ke bawah, misalnya Aristoteles, maka gambarnya akan seperti ini.
misalnya Vision nih, Vision gambarnya akan seperti ini, dan mungkin lain-lain lagi banyak banget. Ini adalah tampilan depan dari sebuah website atau sebuah blog atau sebuah buku milik kita yang akan nanti dikunjungi oleh siswa kita. Setelah ini kita mulai dengan membuat informasi apa yang akan kita sampaikan kepada siswa kita dengan cara mengklik kata-kata ini, sisipkan. Kita klik saja, sisipkan. Ada banyak pilihan nanti, teks, gambar, langsung dari link. Sematkan ini biasanya dari langsung link dari Google Drive, dan kita bisa mengatur tata letaknya sesuai dengan keinginan kita, seperti gambar-gambar ini. Kita bisa membuat kata-kata yang bisa diciutkan, bisa membuat daftar isi, membuat tombol-tombol tertentu, melampirkan YouTube, kalender, dan lain-lain. Kita mulai dengan membuat informasi saja. Untuk yang paling sederhana dulu kita sampaikan untuk siswa kita. Setelah diklik maka akan muncul seperti ini, papan dialog. Kita tinggal klik saja ini dan kita isi. Misalnya kita mengisi informasi awal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, ini adalah misalnya ya, ini adalah kelas virtual fisika, nama kita misalnya kelas fisika Muhammad misalnya ya, nama saya misalnya ya. Anak-anak sekalian, ini adalah kelas virtual fisika Muhammad Akbar misalnya, nama saya ya. Misal nama Bapak Ibu juga tinggal tulis saja. Di sini tinggal kita keterangan saja ya, kasih keterangan. Di sini kalian silahkan lihat materi belajar ya, terus materi tugas, materi latihan, materi PR, materi tes juga, dan link absen. Nah, kita kan sudah memberikan keterangan dan ini sesuai dengan keinginan kita saja. Apa yang akan kita sampaikan kepada siswa kita tinggal ketik saja di sini. Kemudian kita berikan juga link, misalnya link absen, misalnya ya, klik di sini. Nah, sebelum kita membuat ini, tentulah kita harus menyiapkan dulu sebuah Google Form yang sudah kita siapkan. Nanti di Google Form itu kita tinggal copy pastekannya linknya di sini. Ini tinggal kita blok, kita klik tanda rantai ini. Nah, nanti kita buat dulu Google Form untuk membuat absen siswa, sehingga kita tinggal tautkan ke sini. Kalau sudah jadi, kita tinggal copy pastekan ke sini. Jadi nanti kalau anak membuka ini, kalau dia mau absen, tinggal klik di sini saja. Jadi tidak perlu membuka link lain-lain. Kemudian yang kedua, link tugas. Nah, link tugas, misalnya tugas link mengumpulkan tugas. Ini juga sama, kita siapkan dulu di Google Form tempat kita mengumpulkan tugas-tugas siswa yang akan kita nilai. Nah, linknya kita buat di sini dan kita siapkan dulu di Google Form tentunya. Nanti alamat yang ada di Google Form itu, linknya kita copy pastekan ke sini dengan cara yang sama. Ini kita blok dulu, kita klik tanda rantai ini, nanti akan muncul tautan seperti ini. Kita tinggal pastekan ke sini saja link yang ada di Google Form yang kita buat, kemudian klik terapkan. Nanti timbul di sini sebuah link yang bisa diklik oleh siswa kita untuk
mereka mengumpulkan tugas yang kita bagikan. Yang lain juga bisa kita buat di sini sesuai dengan keinginan kita saja. Misalnya link PR misalnya, link PR kita juga bisa sampaikan di sini, dan nanti link-link yang lain juga bisa kita buat di sini. Pokoknya di depan ini semua informasi yang akan kita sampaikan untuk kelas-kelas kita tinggal buat saja di sini. Kemudian kalau akan membuat absen, kita tambahkan di sini link absen kelas 10 IPA 1. Kita tinggal buat linknya dulu, kemudian sama cara dengan tadi, kita blok dan kita siapkan dulu di Google Form linknya. Kita klik tanda rantai ini, kemudian kita pastekan di sini, kita klik terapkan, nanti muncul di sini untuk absennya itu. Misalnya kita buat juga link untuk absen kelas 10 IPA, misalnya 10 IPA 3 misalnya. Nanti kita buat juga linknya di sini, dan seterusnya. Tentu mungkin akan lebih mudah kalau nanti Bapak Ibu praktekkan sendiri. Informasi semua yang ada untuk semua kelas yang kita ajar, kita buat di sini, termasuk kita bisa menyampaikan dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, dan yang lain-lain. Kemudian setelah halaman awal sudah selesai, kita siapkan materi ajar yang akan kita sampaikan kepada siswa kita dengan cara membuat materi yang lengkap mulai dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan akhir di tahun ajaran yang kita akan laksanakan dan kita kerjakan terhadap siswa kita. Kita klik halaman yang ada di pojok kanan ini, kita klik halaman. Nah, di sini nanti akan muncul halaman muka. Halaman muka ini ada tanda home, rumah, dan ini adalah menunjukkan halaman awal tempat kita membuat buku ini, atau membuat web ini, atau membuat blog ini. Kita klik tanda 3 titik yang ada di sebelah kanan, klik saja. Ada kata-kata properti, kita pilih. Nah, ini kita ganti halaman muka dengan kata-kata home saja. Mungkin layaknya sebuah website, halaman depan itu adalah home misalnya. Kita klik selesai. Dia sudah berbentuk home, tapi nanti dia akan tampil di sini. Kemudian setelah home, jadi kita klik lagi tanda 3 titik ini. Kita buat duplikasi halaman, kita klik saja duplikasi halaman. Kita ubah judulnya dengan misalnya langsung saja kita isi dengan misalnya ya, bab 1 tentang misalnya ya, tentang energi kinetik misalnya. Misal saja ya, bab 1 energi kinetik. Kita klik selesai. Nah, akan tampil di sini bab 1 energi kinetik. Pada bab 1 energi kinetik itu tentulah kita akan melakukan beberapa kali pertemuan. Kalau ada beberapa kali pertemuan, misalnya ada 3 kali, kita tinggal bikin pertemuan ke-1, ke-2, dan ke-3 di sini dengan cara membuat klik tanda 3 yang titik yang di sebelah kanan itu, kemudian kita klik tambahkan sub halaman yang ini ya, tambahkan sub halaman. Kita klik saja. Nah, kita klik misalnya kita isi dengan pertemuan ke-1. Selesai, klik selesai. Nah, munculkan di sini pertemuan ke-1. Di situ nanti kita tinggal isi materi pertemuan ke-1. Di sini kan sudah ada nih pertemuan ke-1. Kalau di halaman sini sudah kita bisa lihat ada pilihan kan ya, ada di bab 1 energi kinetik pertemuan ke-1. Halaman kosong ini kita isi dengan materi apa yang akan kita sampaikan kepada siswa kita. Kita lanjutkan lagi dengan mengisi materi pertemuan ke-1, dan kita mulai lagi dari kata-kata yang ada di menu sisipkan. Kita mulai dengan mengisi materi pertemuan ke-1 dengan memilih kotak teks misalnya ya. Walaupun kita bisa memilih gambar dan yang lain-lain,
Tapi ini adalah informasi untuk menyampaikan ke siswa kita tentang materi pertemuan ke-1. Misalnya kita isi dengan Assalamualaikum anandaku sekalian, hari ini misalnya, pertemuan pertama bab 1 untuk misalnya ya, untuk materi belajar yang akan kita bahas, silahkan lihat pada link pada tayangan ya, pada misalnya kita pakai YouTube ya, pada tayangan link di bawah ini, misalnya di bawah ini, pelajari dan pahami teori serta contoh pembahasan soalnya. Misal ya, jika ada masalah dan akan berdiskusi, silahkan kontak langsung saya. Nah, ini informasinya ya. Kemudian kita menyampaikannya dalam bentuk misalnya kita pakai YouTube misalnya ya. Dan saya sudah menyiapkan YouTube. Kita tinggal sisipkan link YouTube yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Misalnya ini ada YouTube, kita tinggal pilih YouTube, dan kita misalnya sudah memiliki materi belajar yang sudah kita siapkan terlebih dahulu misalnya ya. Kita buka YouTube kita masing-masing, kemudian kita simpan di tadi pilihan file, kita copy dan pastekan ke sini, kita klik telusuri ini dan kita klik, kita pilih. Nah, nanti dia masuk ke sini. Jadi ini nanti berupa tayangan YouTube media belajar yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Ini berbentuk teori. Bagaimana kalau kita akan menyiapkan contoh soal yang akan kita sampaikan pun sama. Bisa berbentuk PowerPoint, bisa berbentuk materi ajar biasa, slide, dan lain-lain. Bisa juga dalam bentuk YouTube. Misalnya saya ambil contoh langsung dari YouTube juga, milik saya yang berhubungan dengan contoh soal. Saya tinggal pilih misalnya materi belajar yang sudah pernah saya buat tentang contoh soal misalnya. Kemudian saya klik linknya, saya masukkan ke file yang sudah disiapkan di sini, saya pastekan saja, klik telusuri, klik yang sudah ada di sini gambar tampilannya, dan kita klik pilih. Maka muncul misalnya contoh soal dan pembahasan yang sudah saya siapkan dari YouTube. Saya pindahkan saja ke atas biar tidak memakan tempat, tinggal digeser, tarik seperti kita memindahkan gambar pada saat kita menggunakan Microsoft Word. Ini adalah contoh teori dan ini adalah contoh soal yang sudah saya siapkan untuk materi belajar di Google Site ini. Jadi di halaman pertemuan ke-1 ini kita sudah menyiapkan materi belajar dan contoh soal. Kalaupun ada tugas, kita tinggal menyiapkan saja tugas itu, kita sisipkan saja di sini. Boleh dalam bentuk teks, gambar, bisa juga kita fotokan soal atau kegiatan yang akan kita inginkan, kita lampirkan saja ke sini. Pertemuan ke-1 sudah selesai, berikutnya pertemuan kedua. Untuk pertemuan keduanya, kita kembali ke menu halaman. Ini nanti akan tampil seperti ini. Pada saat ada kata-kata bab 1 energi kinetik yang tadi kita buat, kembali kita klik tanda 3 titik yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita tambahkan dengan sub halaman yang ini ya, tambahkan sub halaman. Klik, muncul seperti ini. Kita isi dengan misalnya
pertemuan kedua selesai. Nah, nanti pertemuan keduanya kosong. Ini juga sama, kita kembali ke sisipkan untuk mengisi materi pertemuan kedua itu bisa dengan teks, bisa dengan gambar, dan bisa dengan yang lain-lain. Kalau kita mau isi gambar, tinggal klik gambar. Tinggal pilih dari gambar yang sudah ada atau upload langsung dari media yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Ini pun kalau kita isi bisa dengan cara yang sama seperti yang tadi di pertemuan ke-1. Kita bisa mengisi dengan informasi tentang apa yang akan kita sampaikan ke siswa kita, dan itu semuanya bisa kita isi di sini. Ini biar cepat saya isi dengan titik-titik saja. Kemudian materi belajar apa yang akan kita sampaikan bisa kita langsung pilih dengan metode, bisa dari kata-kata, gambar, dari Google Drive yang sudah ada, atau dan lain-lain. Tata letak itu sesuai dengan keinginan kita saja sebenarnya. Bisa dengan mengklik ini, bisa nanti gambarnya akan seperti ini, tinggal kita isi. Ini bisa melengkapi dengan gambar, ini dengan kalimat yang akan kita isikan, atau bisa berbentuk seperti ini juga, bisa kita sisipkan gambar, edit untuk kata-kata, informasi, dan lain-lain. Ini bisa sesuai dengan keinginan kita saja. Kembali ke awal, setelah kita isi pertemuan kedua, tentu kita nanti bisa juga mengisi sampai ke pertemuan dan seterusnya. Pertemuan seterusnya bisa kita caranya dengan cara yang tadi. Kita isi dari halaman, kita klik tanda 3 ini, dan kita tambahkan subhalaman, klik ini. Nanti muncul menunya, kita isi saja dengan mengetik pertemuan ketiga dan lain-lain. Bagaimana kalau ini harus kita sampaikan ke siswa? Tentulah ini kita simpan dulu, dan sebelum kita publikasikan, ini ada publikasikan untuk siswa kita simpan dulu. Setelah ini jadi, kita simpan dalam bentuk file yang sudah ada dalam Google Drive yang kita miliki. Kemudian sebelum kita publikasikan, pada menu-menu yang di atas ini, kita bisa melihat tampilan apa nanti yang akan dilihat oleh siswa, buatan yang sudah kita kerjakan untuk diberikan kepada siswa. Kita lihat perhatinjau ini dan kita klik. Di sini akan kelihatan materi yang sudah kita siapkan, bisa diklik dalam tampilan HP, nanti akan seperti ini. Kalau di kelas nanti sudah menggunakan HP siswanya, kita tinggal membuka dan tampilannya akan seperti ini nanti. Kalau mereka menggunakan tablet akan seperti ini. Nanti mereka bisa klik home, misalnya ini home tadi yang di awal yang kita buat. Kemudian materi belajar, mereka bisa klik pertemuan 1, kemudian bisa memilih pertemuan kedua, masih kosong karena tadi memang kita kosong. Kemudian kalau untuk tampilan laptop ya atau PC akan seperti ini. Mereka bisa mengklik home, bisa memilih pertemuan ke-1. Kalaupun mereka nanti harus memilih pertemuan yang kesekian kalinya, ya tinggal mereka buka di sini saja. Jadi tidak akan susah untuk dilacak dan dicari lah, lebih mudah untuk dicari. Kemudian kalau sudah, kita tinggal mengklik ini. Kalau kita mau membagikan langsung dengan orang, linknya bisa kita langsung seperti kita menggunakan Google Form, lebih mudah dan lebih ringkas. Linknya bisa kita tambahkan di sini kalau ada yang mau kita tambahkan, misalnya email orang-orang tertentu yang akan kita bagikan, boleh di sini diketik saya di sini. Kalau sudah, ketik selesai ya. Tapi kalau tidak ada ya jangan dibagikan. Kemudian pengaturan navigasi dan lain-lain ini mungkin nanti setelah Bapak Ibu mencoba, silakan dicoba sendiri mau tampilannya seperti apa. Mungkin yang standar yang lebih mudah yang seperti ini. Kemudian kalau sudah jadi semua, kita mempublikasikannya, langsung klik publikasikan, karena nanti setelah kita publikasikan maka ini akan siap untuk dilihat oleh siswa kita. Kita publikasikan, klik, dan nah nanti alamat web yang akan kita bagikan itu adalah ini.
alamat web yang akan kita bagikan kepada siswa kita nanti ini, atau bisa kita ubah dalam bentuk yang lain kalau kita menggunakan aplikasi yang lain untuk membuat kata-kata kelas virtual fisika ini bisa menjadi kata-kata yang lain, bisa saja sesuai dengan keinginan kita. Bisa saja menggunakan pemersingkat nama web juga bisa ya, bisa disingkat. Dan kalau sudah dan tidak ada yang akan kita ubah, kelas virtual fisika nama web yang kita bagikan kepada siswa kita, nanti ya inilah yang akan kita bagikan, link ini akan kita bagikan kepada siswa kita. Kita klik saja publikasikan. Berarti ini sudah siap dipublikasi dan bisa dilihat langsung oleh siswa kita dengan cara membagikannya dengan link yang tadi kita buat. Dan link itu tentu akan lebih mudah kalau kita bagikan dengan grup kelas siswa kita melalui WhatsApp atau lain-lain. Linknya yang sudah kita buat tadi. Kalau kita mau lihat lagi linknya, klik tanda rantai ini. Linknya adalah ini. Tinggal kita salin dan kita kopikan ke WhatsApp atau ke medsos kita yang lain. Salin dan kita langsung copy, pastekan, dan akan menjadi sebuah link yang bisa langsung dibuka oleh siswa kita. Bagaimana membuat media seperti ini menjadi menarik? Tentulah harus kita isi dengan aplikasi yang tentu enak untuk dilihat oleh siswa kita, seperti contohnya YouTube, slideshow, PowerPoint, atau dan yang lain-lain, atau video-video pembelajaran yang sudah kita miliki. Tidak perlu juga kita buat sendiri, bisa juga memanfaatkan link-link YouTube yang ada di internet, tinggal kita copy pastekan saja sebagai media belajar untuk siswa kita. Demikian mungkin review singkat dari saya, dan ini sudah jadi, tinggal kita melengkapinya saja. Kalau ini ada bab 1, mungkin ada bab 2, kita tinggal menambahkannya saja nanti bab 2 dengan cara kembali ke halaman. Kalau kita mau isi bab 2, kita mulai lagi dari home, kita klik di tanda 3 ini, kita klik. Nah, di situ ada duplikasi halaman. Kita klik duplikasi halaman. Kita hapus salinan home, kata-kata salinan home. Kita isi dengan misalnya materi bab 2. Bab 2 tentang energi mekanik. Kita klik selesai. Tuh, jadi di bab 2-nya tentang energi mekanik. Tapi ini tidak susunannya tidak harus seperti ini. Ada yang menginginkan posisinya berurutan ke bawah, ada yang dari samping juga. Terserah keinginan kita saja ya. Ada yang maunya dibuat bab 2-nya di bawah sini, boleh saja. Ada yang bisa ditulis di sini bab 2-nya. Nanti bab 2 itu juga terdiri dari beberapa pertemuan, diisi dengan pertemuan ke-1, ke-2, dan seterusnya dengan cara yang sama seperti tadi waktu kita mengisi bab 1 yang sudah kita buat. Kalau sudah, tentu kita klik publikasikan, dan kita langsung publikasikan saja kalau tidak ada yang berubah lagi, dan kita klik saja publikasikan, maka dia sudah berubah, bab 2-nya sudah ada, tinggal diisi pertemuan 1, 2, dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu review singkat dari saya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau kita selama ini menggunakan Google Classroom, kita mengunjungi kelas siswa kita, tetapi kalau kita menggunakan Google Site ini, kita dikunjungi oleh siswa kita. Tinggal kita bagikan link yang ada di sini. Di sini kita klik saja yang tanda rantai. Ada link yang kita tinggal bagikan ke siswa kita melalui grup WhatsApp atau medsos mereka. Dan ini kita salin link ini, kita sebarkan, dan nanti mereka yang akan menghadiri kelas kita, bukan kita yang menghadiri kelas mereka. Demikian dari saya Bapak Ibu, dan review singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.